Indonesia ternyata itu tuh yang dapat dari data dari Telkom University yang kita cek itu ada limbah dan itu sekitar 1.000 ton per hari. Jadi limbah dimanfaatkanlah dijadikan sebuah produk yang punya value dan dipakai sehari-hari. Iya, betul kan. Peran dinas koperasi usaha kecil provinsi Jawa Barat itu ngedukung kita sebagai UMKM itu secara luar biasa. Bisnisnya apa? Mulai ya dulu. Ya, mulai aja. Ternyata misalnya nanti pas kamu mulai bisnisnya kuliner ternyata nggak cocok, bisa jadi kamu menemukan bisnis yang lain, memulai lagi bisnis yang lain. Tapi kan intinya kita sudah mulai berbisnis. Betul gitu. Nah sekarang kita kalau punya passion, wujudin passionnya. Nah kalau kita konsisten, kita gigih, persistence gitu ya, kita benar-benar kekeh, ini harus jadi, itu salah satu modal utama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips. Podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Edi Brokoli pastinya. Kita di sini bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng sama para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari seluruh penjuru Jawa Barat. Kupas tuntas kisah jatuh bangun, merintis usaha, tips jitu membangun bisnis, rahasia sukses, sampai cara memperkuat organisasi lewat koperasi. Makanya tong bararete wae mendingan nonton Ubar BT ada di channel YouTube dan juga bisa kalian dengarkan di Spotify supaya bisa menyimak apa yang ada di Ubar BT sambil melakukan hal yang lain ya. Tapi kalau mau lihat rarai aku sambil nonton YouTube-nya ya, dan melihat rarai narsum, dan kita kadang-kadang juga menampilkan produk-produk UMKM unggulan Jawa Barat. Makanya lebih baik juga nonton di YouTube ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel kita. Dan di episode kali ini narasumber kita ternyata sing horeng teh adalah satu alma mater kebanggaan kami. Dulu mah waktu aku masuk masih Setiap, aku keluar Widyatama, berarti kayak orang Tarasken langsung. Beliau adalah Harpan Hendrawan SE, sarua aja gue orang SE, orang itu karena gini-gini juga ya. Owner dari JR Kreatif Denim atau JRCD, gampangnya kita panggil JR aja. Dan juga pernah menjadi atau saat ini pendamping UMKM naik kelas. Wilujeng Sumping, Alma Mater, beda angkatan. Siap. Yang mana yang lebih tua kira-kira angkatannya? Ya betul, ya pasti saya. Iya. Saya lebih matang, bukan lebih tua. Ya oke. JR ini JR Kreatif. Ternyata JR punya singkatan, punya kepanjangan ya apa? Ya. Jeans Remake. Jadi jeans remake itu pembuatan kembali bahan jeans. Ya. Nah, jadi ini teh bendanya teh upcycle, nanti kita bahas lebih jauh ya. Nah, cenah sebelum memulai JR ini teh kamu teh budak korporat. Kerja di bank lah ya. Banknya mah nggak usah disebutin, bisa tersinggung. Pokoknya pada melbang weh kamu tadi dulu teh. Pada melbang 15 tahun. Lami jadinya. 14 mau ke 15 tahun. Oke. Ya. Senang kerja di bank. Senang. Tapi capek. Lumayan. Oke, berarti di bank asing sih, Kang. Oh. Bank asing. Jadi tapi kan berarti salary-nya juga mata uang asing. Ya, lumayan. Salary-nya tetap Indo, cuma lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Nah, terus berarti memulai JR tahun 2020. Baru banget ya. Boleh dibilang baru banget ya, 2020 sekarang 2025. Ya. 2020 itu bukannya lagi pandemi? Iya, lagi pandemi. Malah kita jadi sesudah dari bank 2016 mau ke 2017 itu kita resign, bikin usaha di Jakarta, lalu bantu temen di Lampung, di Tulang Bawang, itu 2,5 jam dari Bandar Lampung, lalu bikinlah ini. Jadi apa yang di Bandar Lampung usahanya yang di Tulang Bawang? Dulu bantu waterboom sebetulnya. Jadi teman saya punya waterboom, terus saya bikin manajerin lah istilahnya. Oh gitu. Ya. Jeung si Singkro?
Andi synchronize apa tuh? Suka Andi tuh si synchronize. Andi eta jigana waterboom eta nyala geus lah. tulang Tulang bawang bawang tahu. Kohendra. Oh si Kohendra. Kohendra. Kohendra ini apa hau Iya, baru bahasa. iya, Oh, iya, iya. iya, iya, itu Kohendra. Iya itu si Andi desainernya apalah itu kerjaan. Iya, iya, iya. Setelah di orang mah. Oh gitu. Jadi setelah resign dari bank ke situ dulu. Ke situ dulu. Terus? Jadi terus bantu di ini waterboom. Nah, kenapa bisa lahir di saat pandemi? Oh, berani banget kamu melahirkan usaha bisnis, unit bisnis di saat pandemi. Ya, kita karena nggak tahu juga pandemi bakal sejauh itu ya. Iya, saya Cuma tahu. kita udah mulai tekad nih di Bandung tuh. Kita gini, kalau misalkan saya mau bikin produk, itu tuh harus nembus pasar Bandung dulu. Istilahnya gitu. Nah, kita tuh tantangan. Ujiannya di situ. Ya, Oke. jadi kalau dari bank, dari yang nggak tahu tentang sepatu segala rupa, itu tuh belajarnya mulai dari kita ngambil satu sendal terus dibungkus, oh ini bagus ya, ini kalau di aplikasi bagus ya. Nah, mulai dari situ sebetulnya. Jadi terbesit ide-ide yang lain karena kita tahu pas waktu dulu di bank kita kan pernah kita base manager 3 tahun, saya base manager 3 Wow, tahun. keren. Ya, jadi kita Alma mater kita dong, Widya Tama. jadi saya keliling negara itu 1 tahun tuh bisa 2-3 kali. Nah, pas dulu pernah 1 hari punten bisa ke Milan. Nah, di sana tuh ada brand-brand yang udah terkenal. Nah, lihat produksinya, oh gila ya, bagus ya kalau punya brand sendiri. Nah, Oh itu pemicunya. Itu pemicunya. Jadi Tapi kenapa sepatu dan denim dan upcycle? nah, Proses juga pasti itu. proses juga karena dulu itu pernah beberapa kali berpikir kita untuk mau bikin apa, cuma saya tuh pengennya itu bikin sesuatu yang dipakai orang banyak, kayak misalkan waktu dulu tuh tas, sepatu dan lain-lain kan dipakai orang banyak tuh, tapi dengan konsep yang beda. Supaya orang itu bisa lihat produk kita gitu, walaupun kita berkaca juga referensinya ke brand yang lain juga, oh ini kayaknya bagus nih kalau dipakai denim segala rupa gitu. Jadi itulah ininya. Di Indonesia sejauh yang Kang Harpan tahu saat ini produk serupa ada, tapi dari denim atau bukannya. Tapi sama konsepnya upcycle. Ya. Sesuatu yang konsepnya upcycle, recycle, reuse itu harus banyak didukung supaya kita mengurangi limbah ya. Betul. Apalagi luar biasa kan dari sisa-sisa jeans denim yang pasti jadi limbah lah. Paling itu berguna kene ke nu baruga motor Vespa 2 tak. Ya. Lumayan ke ngelap-ngelapnya majun ya. Tapi majun denim mah rada heuras juga. Ya. Kalau majun kaos teh di motor Vespa 2 tak masuk aya wae da pasti kudu ngesikeun oli samping. Pasti kudu aya wae ngelap-ngelap gitu mah. Ya, daripada terbengkalai jadi limbah, dimanfaatkanlah dijadikan sebuah produk yang punya value dan dipakai sehari-hari. Iya, betul. Jadi ini teh luar biasa menurut saya produk seperti ini dan harus didukung. Cara mendukungnya dengan membeli, apalagi produk lokal ya, kebanggaan Bandung Jawa Barat. Jadi terlalu jauh, berarti ada jeda dari berhenti di bank teh ke memulai JRT. Dari tadi kamu menggunakan kata kita bukan saya, berarti kamu tidak sendiri mengerjakannya? Nggak sendiri, kita ada tim. Karena foundernya juga banyak kan? Foundernya Harpan sendiri. Saya sendiri ya. Okay. Cuma kalau timnya kita orang-orang yang ahli di bidangnya. Di bidangnya itu maksudnya di bidang sepatu. Kita ada inovasi yang lain, kita cari ahlinya untuk kita untuk pengembangan produk di festival. Pengembangan produk dan lain-lain. Mundur sedikit atau malah maju ya? Jadi JR ini hanya sepatu atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa seperti? Jadi, ada yang lain. Kita tuh ngembangnya sebetulnya brandingnya tuh ke sepatu kan. Main produknya sepatu. Ke sepatu. Betul. Cuma ternyata pas kita turunannya itu banyak banget kan. Karena di mana tuh atau tim kreatif kamu yang dua-duanya kurangnya dua-duanya apa tuh contohnya turunan produknya? Contoh misalkan tas lalu kita juga bikin boneka untuk aksesoris, gantungan,
lalu sampai kita punya mimpi untuk bikin lukisan, ternyata itu juga terrealisasi. Oke, siapa tahu bisa ditampilkan oleh editor nih, ada lukisannya nih, Ya, gedung sate ya. ya gedung Gedung sate sate. juga ada. Nah, kan ini kita lagi bicaranya Provinsi Jawa Barat nih. Lukisan gedung sate dibuat Ya, dari bahan jeans pecah-pecah yang percah jeans limbah ya. limbah. Terus kalau yang fashionnya Kalau fashionnya ke sepatu sama sepatu, tas sih tas, sebetulnya. sepatu, tas, Ya. boneka, topi enggak? Topi belum. Kayaknya Waktu dulu pernah bikin. kemarin saya lihat ini pan, edan saya cek urang mah itu rada gelo, tapi keren pisan. Dan kayaknya teh orang ini punya ide gila sendiri aja, tapi sama si brandnya diapresiasi. Jersey bola nih diguntingan khusus eta, tapi diguntingnya sudah sesuai pola ya. Jadi topi. Jadi saya jenis-jenis topi itu ada snapback atau apa aja. Tapi jadi logo Adidasnya, logo Nike-nya tuh jelas. Nah, sisa-sisanya teh potongan-potongan dari jersey Arsenal, jersey Madrid, bagus banget. Itu juga gitu, jersey-nya teh biasanya yang udah lama, udah jelek, udah buluk, udah ketinggalan. Kan jersey mah tiap tahun ganti jelma. Kayaknya dari denim ke topi masih dekat ya. Terus setiap topi akan jadi beda kan? Kalau menggunakan barang limbah sisa itu kan pasti tidak akan ada yang identik. Semuanya akan beda ya. Betul. Dan handmade kan? Ya, handmade semua. Oke, berarti pengaman produknya ternyata. Nah, ya, bisa mumpung lagi ngomongin produk, coba kita lihat dulu sepatunya. Satu untuk laki, satu untuk perempuan. Ini contohnya kan. Oke. Kalau untuk sepatu casual ya. Nah, ini kameranya di sini. Benar. Ini yang biasa untuk pakai best sellernya katanya yang ini. Ya, best sellernya. Jadi kita ngambilnya dari depan celana. Oh iya, yang wash di depannya, di paha lutut gitu ya. Oke. Hari ini jeans gitu dan ini juga jeans, ternyata bahan jeans di wantek di wantek. Celup ya. Memang warna jeansnya begini asalnya. Jadi kita tuh nggak pernah rubah dari bahan asli yang kita dapat. Jadi nggak pernah ada pun yang dirubah, cuma kita sesuaikan settingnya dari sepatu. Tapi kalau Soma nggak bisa bahan limbah ya, Soma baru ya. 100% made in Indonesia. Made in Indonesia. 100% sama soalnya juga. Bandung. Keren. Itu yang perempuan. Yang laki-laki? Yang laki-laki yang ini. Ini yang laki-laki, ini perempuan. Tapi kalau mau tahu produknya lebih banyak, ini aja nih, lihat Instagramnya nih. Nah ini juga perempuan sama laki-laki. Nah ini pengembangan untuk rebranding yang. Wah, yang ini Cociks nih buat saya nih. Cociks ini mah nih. Siap. Nah, bagus nih. Nah ini untuk kita untuk mass production bisa. Oh, maksudnya kenapa yang tadi nggak bisa mass production, kenapa yang ini bisa? Kalau ini tuh bisa pakai bahan yang raw. Kalau mau ada permintaan. Oh, berarti kamu keluar dari prinsip upcycle dong? Enggak, kita menyesuaikan dengan ada yang ini tetap upcycle. Cuma yang kadang-kadang ada lembaran-lembaran yang gede tuh. Nah, ada yang kita bisa bikin. Jadi pengembangan lebih ke apa ya? Kita itu brandingnya sebetulnya di yang satu sepatu satu motif. Cuma sekarang untuk go global itu mereka banyak yang minta lebih ke mass production. Nah, ini yang kira-kira settingan yang kira-kira kita bisa buat jadi mass production. Jadi lebih ke arah sana. Rebrandingnya. Karena kalau misalkan kita bertahan dengan itu terus ada titik puncak yang orang udah tahu semuanya gitu ya. Nah, kita tuh kalau nggak ada inovasi yang lain untuk kita, padahal permintaan tuh lagi banyak menuju ke sana. Nah ini kira-kira. Gitu. Dalam waktu 5 tahun sudah bisa sejauh ini eksplorasinya keren. Range harga? Range harga kita itu pangsa pasarnya Kang, itu tuh saya mengambil yang menengah ke bawah malah. Jadi yang sepatu kasual kita itu range harganya cuma antara 100 sampai 135.000. Nah itu tuh kalau dijual sama orang bisa lebih. Nah untuk yang sneaker kita kisaran pasarnya itu 275 sampai dengan 300. Nah, orang bisa jual lebih karena kita tahu kalau bentuk. Maksudnya orang bisa jual lebih itu kumaha? Reseller misalkan reseller. Nah reseller kayak boot. Emang nggak bisa beli langsung di tempat kamu bisa?
Jadi kita sebetulnya pakai strategi marketnya begitu, Kang. Oke. Jadi Untuk sesuatu yang upcycle ya, mau harga segitu bagus ya, maksudnya insya Allah. masuk bagus banget. Malah Insya Allah. beberapa biasanya upcycle tuh lebih Ya mahal. betul. Apalagi handmade kan. Betul. Terus itu tadi yang bukan mass product. Betul. Biarpun misalnya artikelnya sama, Betul. saya sama Raka pakai gitu, Iya. pasti beda kan, karena Betul. kan bahan sisa teh Bahan ya. sisa teh. Jadi yang kita pengen itu sebetulnya kalau misalnya produk bagus yang harganya mahal tuh banyak, Kang. Cuma banyak yang menengah ke bawah yang ingin menikmati itu sebetulnya. Kang, kita tuh pengen kasih ke mereka reward bahwa ini tuh bisa jadi produk bagus dengan harga yang mereka bisa jangkau. Affordable. Ya, Oke. gitu. Jadi, Kita nggak bicara murah ya, ini Ya. kita bicaranya affordable, terjangkau, bukan murah. Ya. Keren. Ya. Apalagi apa namanya, upcycle tadi ya, Upcycle. limbah jadi bermanfaat. Ya. Ya. Kalau yang saya suka kalau ya itu kan namanya limbah kan, berarti kemungkinannya kita punya sepatu itu punya kita dengan orang akan beda. Iya, betul. Pasti biarpun perbedaannya cuma satu garis doang, ya, tapi anggarnya beda. Ya, Bahkan mungkin singsirangan ya bahasa Ya. Jermannya mah ya. Ya. Ya kan? Contoh kayak gini kan. Kita nih. Nah kan singsirangan ya, ada gimana mau nyamainnya ya? Gitu. Ini malah jadi bestseller sekarang yang kanan kiri beda, yang kayak gini-gini. Salah satu bestsellernya. Nah itu mah di masjid saya patukar lagi ya. Kalau ada yang mau ngambil satu keburu ketahuan kan yang ngambilin. Wah keren. Terus itu baru sepatunya. Mau tahu sekali lagi kalau mau tahu produknya lebih lengkap ada di Instagramnya, dikunjungin aja nih di sini nih ya. Wah keren. Apa message yang paling utama itu tadi ya, apa? Terus kamu berpikir nggak bahwa jadi apa ya, kamu teh mendalami isu lingkungan lah apalah. Ya, soalnya kita makin lama berkecimpung di sini, kita kan risetnya 2 tahun nih kan, sampai dari yang nggak tahu apa-apa sampai kita tahu riset baru banget. Nyata itu tuh limbah denim itu setiap tahun celana jeans itu kebuang itu 2,16 juta setiap tahunnya tuh. 2,16 juta ton di Indonesia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, di Indonesia ternyata itu tuh yang dapat dari data dari Telkom University yang kita cek itu ada limbah denim itu sekitar 1.000 ton per hari. Wow. Itu dari limbah Indonesia. Sedangkan Bandung Jawa Barat pusat tekstil Indonesia. Jadi silakan hitung sendiri lah ya. Jadi itu limbahnya doang ya. Limbahnya. Nah ternyata pangsa pasar di Indonesia itu 31%-nya itu pengguna denim kan. Iya benar. Nah kita tuh ngambil market ke sana. Iya aku juga pakai denim. Ngambil market ke sana. Jadi yang kita pengen itu orang yang istilahnya berpenghasilan menengah, mereka bisa dapat sesuatu yang bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Nah itu konsepan kita. Oke. Tapi isu bahwa ini upcycle lingkungan itu selalu melekat di produk kamu. Disampaikan ke customernya berarti. Sampaikan. Dengan membeli produk JR Anda berarti mengurangi limbah yang tidak betul, harus disampaikan. Ya, disampaikan. Ya. Dan itu harus diedukasi terus ya, apa namanya? Maksudnya bukan mematahan, maksudnya itu akan diedukasi terus. Itu bahwa keunggulan produk kamu kan di situ kan. Iya, betul. Keren pisan. Kita udah mulai berpikir nih, harus mulai berpikir emang satu ya, dengan mencintai membeli produk lokal, itu memotong jalur distribusi, itu juga ikut andil dalam melestarikan lingkungan karena kalau kita beli produk dari impor ya, berarti kan dia ada kapal dulu, kapalnya pakai bahan bakar, nanti turun dari kapal pakai kontainer pakai bahan bakar dan seterusnya. Tapi kalau kita beli produk yang ada di Bandung, hitungannya kan diantarkan pakai skuter matic, cuma segitu jalur distribusinya, emisinya pencemaran lingkungannya hanya segitu. Kita beli produk dari Bali, ya gitu jalur distribusi gitu. Ini harus dipahami dalam dan bagus dan yang majunya bangsa kita sendiri ya berarti. Iya, betul. Ngapain majuin bangsa orang? Dah kita udah punya barang sebagus ini gitu, kurangin beli produk luar gitu ya. Produk kita udah sebagus ini ya. Keren. Nah,
eh, soal sekarang pendamping UMKM Oh iya. di sini di P3W ya. Itu teh gimana kamu teh jadi ujuk-ujuk ke situ dipanggil kah apa yang dilakukan? Apa Ya, yang dilakukan sebagai pendamping? sebetulnya kita juga nggak nyangka kalau harapan seni nggak nyangka awal-awalnya. Hmm. Cuma karena kita merasakan sekali peran dinas koperasi usaha kecil provinsi Jawa Barat itu ngedukung kita sebagai UMKM itu secara luar biasa. Dari kita cuma dagang biasa, ternyata kita tuh diberi jalur, diberi akses ini kalau mau berkembang ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, itu yang kita rasain dari yang biasa sampai kita bisa melek soal legalitas, akses pasar. Awalnya kumaha tah? Mereka yang memanggil kamu atau kamu yang datang atau Um, bertemu di digital diminta sih, diminta? diminta karena alhamdulillahnya tahun kemarin kita salah satu terbaik Di UKM-nya di binaan binaan dinas UMKM terbaik. koperasi dan Keren. usaha kecil Berarti di provinsi sini Jawa tuh Barat. ada talent scoutnya gitu kalau Ada kalau kalau ada bola mah ada talent nggak Iya. butuh pemain anyar nih Iya, Ali di iya. mana ya nu ngalabret. Hah? Ya, Talent scouting ya berarti kan? Oh. Dari talent scouting yang dilakukan oleh di sini iya, dipanggil ya. Nah, kan aya oge yang dipanggil teh itu abi mah siapalah aku tah orang Iya. Jawa Barat orang Bandung orang Sunda teh sekarang itu iya, aku, iya, ada. enggak aku naon atuh aku mas apalah aku cuma remah-remah ranginang di sofa sok Iya. aya wae gitu tanya. Iya. Ke kamu sendiri waktu diminta gimana rasanya waktu itu? Karena kalau kita mah emang motivasinya memang buat maju, pengen berkembang. Jadi Nah, itu kamu mau motivasi, ya. Jadi kita mau. Tapi banyak jaba juga, gratis ya. ya. Jadi fasilitas kayak gitu kan nggak banyak orang bisa dapat kesempatan Iya. itu ya. Nah, kita manfaatkan dengan baik. Nah, sebagai pendamping ini sebetulnya kita pengen tularkan itu Ya, ke teman-teman yang sebetulnya dari dulu itu udah berkembang, tapi mereka tuh masih seakan-akan nggak ada akses gitu, atau ada misalkan akses nggak ada motivasi untuk mm-mm. bisa jauh. Nah, Atau gitu. karena ketidaktahuan Ya, ya. betul, Kamu gitu. jadi kamu share gitu. Ya, jadi jembatan lah. Saat ini yang didampingi siapa ngapain? Yang didampingi ya sekarang kan masih proses kurasi untuk menuju ke UMKM naik kelas. Nah, kita lagi kurasi semuanya, tapi memang kita ternyata ada hidden game gitu. Banyak. Yang kita yang ternyata kita nggak tahu, ternyata baru mulai ternyata udah dia dengan modal sendiri bisa sampai kemana-mana. Lalu juga ada yang benar-benar sampai nangis-nangis pengen naik gitu Kang. Jadi banyak banget yang kayak gitu tuh. Dan itu buat kamu seru. Seru. Karena kita ngerasain Kang pas waktu kita bukan maksudnya kita sekarang udah besar ya, cuma kita udah kita ngerasanya dibina dari kecil ya gitu, gampangnya dari gini nol. lah 2020 dengan 2025 kamu tuh sudah JRT udah berbeda ya gitu Kang. Jadi itu udah naik kelas, merasakan udah naik kelas bahasanya bagus kan, naik kelas bukan udah besar. Betul udah naik kelas kita gitu. udah naik kelas. Nah, banyak yang produk bagus tuh mereka nggak merasa mereka nggak tersupport dengan itu. Apakah kalian bagian dari yang merasa sudah punya produk bagus tapi mentok datang ke P3W? Ada orang-orang seperti Harpan, kemudian kemarin ada Rojak, ada, dan masih banyak lagi di sini. Pasti terbuka apa yang sebelumnya tertutup nggak tahu apa jadi banyak tahu ya. Betul. Banyak tahu jadi pasti membuat kalian ya naik kelas, bahasanya naik kelas. Iya, betul. Sangat bagus lah. Sangat bagus. Kalau misalkan yang mau usahanya berkembang sangat bagus. Ada boleh disampaikan kalau mau ada kritik apa buat Disco? Kritik ya. So far sih bisi masuk. Cing. So far sih kita apapun yang terjadi di lapangan kita berusaha untuk enjoy sih. Kita perasanya pasti problem di lapangan tuh banyak ya. Pasti banyak lah. Kita ada. Bukan kritik, lebih kalau kita sih pengen dikasih masukan untuk menghadapi yang kayak gini, kayak gimana gitu, karena pasti programnya semuanya akan bagus, tujuannya itu bagus gitu, tinggal kan di lapangannya aja kan. Nah, gitu. Komentar sedikit dong dengan adanya podcast yang sudah 2 season. Wah, luar biasa ini. Kalau ini kan gini Pan, podcast ini teh Pak Kabalai teh pengen ada ini ya, terus
kemudian saya kasih input juga, jangan cuma YouTube, harus ada di Spotify apa macam, supaya itu tadi kan namanya YouTube mah abadi ada di sana terus. betul. Episode Harpan ini bisa ditonton tahun 2045 oke bisa. Salilah YouTube nah ya namanya. Betul Kang. Spotify-nya bisa didengerin terus, tidak terbatas kudu datang ke sini ke Soekarno Hatta kan, jadi salah satu bentuk yang memang untuk pelaku UKM dan Sangat koperasi bagus. bisa mudah dijangkau ya. Dijangkau ya, karena setiap UMKM pasti semuanya pengen kan, kalau kita lihat dari kebutuhan manusia, kebutuhan hierarki salah satunya dihargai ya Kang. Nah ini tuh bisa jadi salah satu sarana untuk kita merasa dihargai, kita pengen explore semuanya, kita dapat edukasi, kita bisa bicara juga dengan yang udah senior yang udah expert kayak Kang Edi misalkan. Bener. Jangan buat kalian yang nonton Ubar Bete, buat hostnya aja banyak selalu ilmu pengetahuan baru yang didapat dari narasumber. Betul. Dan ada tambahannya lagi, kalian bisa dapat giveaway dari JR kalau kalian komen terbaik apapun, mau nanya ke Harpan, ke JR, mau nanya ke Diskup, mau komen, mau kasih masukan, bisa ada masukan buat program-program Diskup, buat Ubar BT, sok komen yang baik, nanti ada pokoknya bakal dikirim giveaway sama Ubar BT tapi dari JR. Sok komen di bawah ya. Udah jam segini aja. Udah sekian menit aja nih. Enakin ngobrolnya. Sebelum ke bagian akhir nih, kalau ini ya sebagai bagian dari yang mungkin di pendampingan, banyak UMKM yang pemula nih merasa bingung memulainya dari mana ya, kita kayak gitu. Tips paling canggih menghadapi itu, menjawab itu apa? Kayak misalnya nih, saya nih orang hayang jika bikin apa namanya clothing juga ya misalnya, yang motoran pisan lah gitu tapi yang khasnya saya gitu, biarpun pelakunya sudah banyak gitu. Hayang sebenarnya orang modal mah ayalah di rumah bisa diputarkan, tapi kumahanya memulainya gitu. Urutan terbaiknya dari mana dulu? Ya sebetulnya itulah yang terjadi pas waktu Harpan saya dari bank lari ke industri ini. Itu yang terjadi. Jadi kita dapat sesuatu dari ilmu-ilmu orang yang udah sukses. Kata mereka tuh begini, kalau mau cari bisnis yang bagus itu semuanya bisnis bagus. Yang penting itu adalah kita mulai aja apapun itu. Kalau kita konsisten, kita gigih, itu nanti kebuka jalur-jalurnya semuanya. Nah dengan konsisten dan gigih itu kita bisa lah jadi apa yang menjadi passion kita terwujud. Gini bukan sih ya, kalau memang kamu mau mulai bisnisnya apa, mulai ya dulu. Mulai aja. Ternyata misalnya nanti pas kamu mulai bisnisnya kuliner ternyata nggak cocok, bisa jadi kamu menemukan bisnis yang lain, memulai lagi bisnis yang lain. Tapi kan intinya kita sudah mulai berbisnis. Betul. Berusaha. Karena bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Karena sekarang benar. Karena bisnis yang bagus semuanya juga bagus bisnis. Semua bagus bisnis. Ya dalam positif ya. Semua bisnis bagus gitu. Nah sekarang kita kalau punya passion, wujudin passionnya. Nah kalau kita konsisten, kita gigih, persistence gitu ya. Kita benar-benar kekeh ini harus jadi. Itu salah satu modal utama kita. Dan kegagalan adalah pengalaman guru yang terbaik, itu adalah nyata adanya. Betul. Itu bukan cuma jargon ya. Betul. Asal kitanya benar aja. Bukan jatuh terus nanti ngarum puyuh, tapi kayak gagalnya belah mana ya kamari. Itu jadi pengalaman guru terbaik ya. Pengalaman adalah guru terbaiknya benar ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda teh benar, ngan tertunda teh sebenarnya. Jalanin, hadapin aja, nanti ada satu saat kita akan dibawa naik. Tuhan tuh pasti ngerencanain itu. Kalau kita pasti ya, kita berdiam apa namanya, lihat orang kan ikhtiar kita ikhtiar. Mulai aja dulu. Betul. Sudah mulai mah nanti di jalan juga ketemu. Tapi karena saya ada di sini, Harpan ada di sini ya, setelah memulai, kalau mau punya banyak pertanyaan datang ke Diskup. Datang ke P3W, banyak yang bisa kalian dapat di sini.
terbukalah nanti dan gratis ya. Atau kalau ada Zoom, ada apa, ikutin karena di situ banyak yang bisa didapat untuk. Betul. Oh, berarti gua mulainya dari sini aja nih. Oh, saya mulainya dari sini. Betul. Terbukalah. Nah, sedikit. Enak mana jadi kerja di bank dengan mengembangkan JR? Relatif, tapi kalau Relatif. untuk jangka panjang enakan wirausaha. Ya. Kamu Karena yang mengatur waktu, ya, kamu yang mengatur yang set goals, ya, bukan di set oleh kantor kamu. betul. Terus kamu dikejar-kejar target, Betul. kamu yang ukur targetnya. Betul. Karena kita bisa dapat apa yang nggak terukur istilahnya ya. Kalau misalkan bekerja itu Yang kan ada intangible-nya gaji ya. kamu Iya, dapetin. Kalau kerja di perusahaan itu Iya. tangible semuanya ya. Ya, betul. Bener Karena kan? dulu pas posisi kita pengen jadi bos misalkan berapa tahun nih, 10 tahun Oke. misalkan, itu kalau bagus ya kita gaji Perform, sekian ya. KPI tercapai dan Ya, sebagainya. ya, ternyata pas lewat wirausaha nggak sampai 10 tahun kita udah bisa dapat apa yang Alhamdulillah. ya. Tapi Jadi, kalau belum, jangan kecil hati. betul, Memang belum saatnya weh. betul. Dan yang paling tahu saat terbaik kita mencapai satu titik itu udah Tuhan, udah kita Iya, mah nggak pernah betul, tahu. betul. Cek urang yang 5 tahun, cek urang hadena 5 tahun, cek Gusti Allah teh kalem menyaho urang, cicing mana mah kalem urang nu ngarencanakeun. Betul. Jadi enak, boleh dibilang Iya, enak di JR lah ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mimpi-mimpi apa buat JR yang atau planning di depan mata yang yang lagi dikerjakan? Rebranding udah jelas, rebranding yang menuju ke produk inovasi. Soalnya nanti ke depannya mungkin kita mau bikin galeri tapi kayak model rumah denim. Jadi semua tools di sana pakai denim yang orang nggak pernah nyangka bahwa itu dari celana itu bisa jadi sofa, bisa jadi apa Oke, gitu. oke. Nah nanti Oh iya, furniture bagus banget ya. kita udah pernah coba. Oke. Jadi sofa yang kayak gini misalkan Iya. kita bungkus pakai denim sampai taplaknya. Oke, lanjut. Sampai apron. Lanjut ke rumah denim itu apa? Bentuknya apa? Expo atau apa? Galeri. Galeri. Lebih ke galeri. Misalkan kita kerjasama misalkan sama UKM terbaik yang kita tahu, misalkan kan nanti ada F&B-nya juga, orang bisa santai tapi Oke. bisa punya inspirasi. Oh ternyata ini bisa jadi lukisan ya, oh ini ternyata bisa jadi itu Oke. gitu. Sambil ngopi, kopinya kopi Ya. UMKM juga. Ya. Sambil makan keripik Betul, UMKM juga. ya. Nanti souvenirnya misalkan nih ada pelanggan, untuk pelanggan itu kita kasih souvenir misalkan gantungan kunci tapi semuanya dari limbah. Oke. Jadi mereka cukup menarik karena kita udah trial, kita udah riset, ternyata itu pangsa pasarnya sangat ada. Gitu, sampai boneka-boneka kecil untuk gantungan kunci, souvenir yang kayak gitu. Itu yang akan dalam waktu dekat yang ingin diwujudkan, galeri rumah denim itu mimpi. Ya. Mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Dan sukses terus penjualannya. Amin. By the way, udah ke market luar negeri juga? Udah, cuma belum dalam belum yang skala masif, besar. ya, belum yang masif. Kemana? Berarti barang sudah, produk sudah sampai Malaysia. Malaysia. Pas Inakrab juga kita Malaysia cukup lumayan banyak, Jepang cuma juga. masih dalam skala kecil. Nggak apa-apa, tapi kan semua juga mulai dari kecil. Betul. Nggak mau ujuk-ujuk. Betul. Orang kan buku tuh ujuk-ujuk ya. Ayah kribo tanggung naik lah pasti setiap lah pasti. Eta kribo tanggung tapi kesebelin dah hoream teh. Guys, tapi ada yang mendukung teh pertahankan. Cambang kita baheula mah corona. Teruskan lebar setik jadi setik. Personal brandingnya udah luar biasa kan. Kita banyak belajar dari situ. Ya itu juga sama, tidak instan kan Pan. Betul. Boleh dibilang di dunia entertainment sekarang berarti sudah 25 tahun. Ya kan. 25 tahun teh kalau tahun ya, kalau mendengarnya seperempat abad itu lebih lama lagi kedengarannya. Mudah-mudahan semakin sukses. Sekali lagi kalau mau tahu lebih banyak produk JR nih, kunjungin Instagramnya. Boleh bercakap-cakap juga di situ, DM apa mungkin kalian pengen buka di kota kalian, kolaborasi kerjasama apapun ya. Terbuka banget dan sukses terus buat JR. Harumkan terus nama Bandung dan Jawa Barat. Amin. Pasti. Siapa tahu ke depan kita bisa kolaborasi juga. Amin. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Ubar BT episode kali ini dengan harapan dari
JR Kreatif Denim. Jangan ragu memulai usaha, mulai aja dulu. Semuanya nanti akan ketahuan setelah kamu mulai. Segala sesuatu dimulai dari langkah kecil keluar dari rumah, barulah perjalanannya terjadi. Kalau tidak melangkah keluar dari rumah, perjalanannya tidak akan terjadi. Apakah langkah kita akan membuat kita kembali lagi ke rumah untuk restart langkahnya, atau kita perbaiki di tengah jalan, kita tidak pernah tahu. Anclumkeun we heula ka balong, baru ketahuan jero nasa kumaha, dikarelep atau henteu gitu ya. Anclum we heula. Gitu kurang lebihnya dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua yang menyaksikan. Tunggu kami di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.